1443 kita lanjutkan pengajian kitab Ad-Durrul Bahiyah yang merupakan kitab fikih karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai pada pembahasan Kitabul Buyu' tentang jual beli, yaitu pada Kitabur Rahni, kitab tentang gadai. Jadi gadai itu di dalam Islam diperbolehkan. Definisi gadai adalah seseorang meminjam dari orang yang lain, hutang. Nah, untuk memberikan jaminan terhadap hutang tersebut, maka orang yang diberi pinjaman ini meninggalkan salah satu barang milik dia kepada si peminjam, sehingga tidak ada kekhawatiran bahwa orang yang dihutangi ini nanti akan membawa lari harta yang dihutangkan. Misalnya seseorang berhutang 10 juta, nah dia meninggalkan jaminan berupa motor ini harga senilai 10 juta juga misalnya. Nah maka ketika dia membawa lari hutang tersebut, dia sudah mendapatkan ganti yang senilai ini. Nah dalam Islam gadai ini ada hukum-hukumnya, tidak boleh diselisihi. Apabila kita selisih, berarti kita tidak melakukan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan yajuzu, boleh rohnu, menggadaikan ma yamlikuhu rahin, sesuatu yang dimiliki oleh rahin. Rahin itu orang yang diberi utang tadi. Fi dainin alaih, dalam utang yang diberikan kepadanya. Apa saja ya, baik itu surat kepemilikan rumah, baik itu motor, baik itu mobil, baik itu kalau zaman dulu adalah misalnya kendaraan ya, kuda dan sebagainya. Wadhahru, dan tunggangan itu yurkabu, boleh ditunggangi oleh orang yang memberi pinjaman utang. Wallabanu, dan susunya kambing atau sapi itu yushrabu, boleh diminum, yaitu oleh yang memberi pinjaman hutang tadi, tetapi syaratnya binafaqatil marhun, harus orang yang memberi pinjaman tadi menafkahi tunggangan atau kambing yang dia perah susunya tadi. Saya menghutangi teman saya 10 juta, dia meninggalkan meninggalkan kambing di rumah saya. Nah kambing ini boleh saya perah susunya dengan syarat sehari-hari yang memberi makan kepada kambing tadi adalah saya. Nah di sini tidak termasuk riba. Kenapa? Karena saya mengambil susu sebagai ganti dari makanan sapi atau makanan kambing yang saya berikan. Demikian juga tunggangan ya, tunggangan zaman dulu adalah kuda. Nah, maka kuda ini perlu makan, saya kasih makan dan saya tunggangi punggungnya. Boleh, nggak ada masalah. Nah muncul pertanyaan, bagaimana tunggangan zaman sekarang, yaitu motor, boleh nggak dipakai? Di sini pendapat yang saya ikuti adalah tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena kendaraan zaman sekarang tidak seperti kendaraan zaman dulu. Kendaraan zaman dulu kuda tidak dikasih makan mati, sementara motor nggak dikasih makan 1000 tahun nggak bakal mati. Oh, dia sudah benda mati. Nah, karena itu motor gadaian tidak boleh dipakai oleh orang yang memberikan pinjaman. Kapan boleh dipakai? Boleh dipakai apabila dengan akad baru ya. Ini karena motormu di rumah saya nyewa saja. Oh boleh disewa. Berapa? Setiap hari bayar 1000 misalnya. Nah boleh, ini akad baru, nggak ada masalah. Demikian yang dijelaskan oleh guru kami Syekh Ahmad Asy-Syihabi dari Yaman hafizahullah ta'ala. Kemudian beliau mengatakan wala yaghlaqu, dan tidak boleh terkunci ar-rahnu, barang gadaian, bima fihi, dengan sesuatu yang ada padanya. Maksudnya terkunci gini. Ini misalnya emas ya, digadaikan oleh teman saya kepada saya karena saya berikan pinjaman 10 juta. Nah ketika sudah jatuh tempo untuk membayar hutang, ternyata dia belum bisa membayar hutang kepada saya, ini tidak boleh tiba-tiba emas menjadi milik saya. Ini namanya terkunci kayak gini, tidak boleh. Jadi ini emas masih milik dia, karena ini hanya dititipkan kepada saya sebagai tanggungan, agunan atau jaminan, sebagai jaminan.
Nah, maka begitu jatuh tempo, saya panggil, ini sudah jatuh tempo, gimana? Ya sudah, saya tidak bisa membayar utang, kalau begitu emasnya dijual. Nah, dijual berapa harganya? Dijual harganya misalnya 11 juta. Nah, berarti saya tinggal mengambil emas tadi dengan membayar berapa? 1 juta. Karena utang dia 10 juta, berarti sudah dia lunas kepada saya. Maka zaman sekarang ini banyak terjadi pelanggaran terhadap hukum ini. Seringkali begitu jatuh tempo nggak dibayar, langsung menjadi berpindah hak milik. Ini tidak sesuai syariah. Meskipun ditulisi ya, pegadaian syariah, itu syariah setan, nggak begitu. Tidak sesuai syariahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena jelas ya. Ini lafal hadis ya. La yaghlaqur rahnu bima fi. Ini lafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya perkataan para ulama saja. Baik, kita lanjutkan. Kitabul Wadi'ah, kitab tentang barang titipan, wal ariyah, dan barang pinjaman. Titipan ini berarti termasuk amanah ya. Karena saya menitipkan sepeda kepada teman saya selama saya pergi ke Jawa Timur misalnya, ini amanah. Pinjaman ini juga amanah ya. Saya meminjam motor teman saya karena motor saya macet. Nah, berarti saya amanah untuk menjaga barang pinjaman ini. Beliau mengatakan tajibu wajib alal wadi'i, bagi orang yang dititipi, wal musta'iri, dan orang yang meminjam barang. Wajib apa? 1. Ta'diyatul amanati, menunaikan amanah, ila mani'tamanahu, kepada siapapun yang mengamanai dia. Jadi kalau saya pinjam, maka saya harus mengembalikan lagi barang pinjaman tadi. Kalau saya dititipi, saya harus kembalikan titipan itu kepada pemiliknya nanti kalau diminta. Jangan seperti jahidatul ariyah, orang yang minjem setelah diminta ternyata dia mengatakan saya nggak pernah minjem apa-apa. Itu namanya jahidatul ariyah. Pernah ada di masa Nabi seorang wanita Quraisy, dia suka minjem barang, tapi kalau diambil oleh pemiliknya dia mengatakan saya tidak pinjam. Nah, maka akhirnya lama-lama perempuan ini suka mencuri. Nah, setelah mencuri ketahuan, dipotong tangannya. Kemudian yang kedua, wala yakhunu, tidak boleh mengkhianati man khanahu, siapapun yang telah mengkhianati kita. Misalnya teman kita pinjam barang, habis itu kita minta, dia tidak mau mengembalikan, mengatakan saya tidak pinjam. Nah, maka tidak boleh kita membalas ya. Kita pura-pura pinjam barang dari dia, tapi setelah berada di tangan kita, kita bawa gondol pergi. Tidak boleh. La yakhunu man khanahu. Karena berarti kita kan bohong kan. Kita mengatakan saya mau pinjam barangmu. Nah, setelah diberikan ke tangan kita, kita gondol pergi, itu namanya tidak minjem. Ya. Tapi memang Allah di dalam Al-Quran mengatakan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan keburukan itu adalah keburukan yang semisalnya. Artinya boleh membalas keburukan dengan keburukan yang semisal. Tetapi Allah menghasung, faman afa wa aslah, barang siapa yang memaafkan dan dia berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak usah membalas keburukan dengan keburukan ya. Balaslah keburukan dengan kebaikan, maka orang yang berbuat buruk kepada kita nanti pasti akan sangat dekat menjadi cinta kepada kita. Kemudian beliau mengatakan wala dhamana, tidak ada tanggungan alaihi, atas orang yang dititipi. Demikian juga orang yang meminjam ya. Idza talafat, apabila barangnya rusak, biduni jinayatihi, tanpa keteledoran dia, wa khiyanatihi, dan juga khianat dia. Jadi misalnya saya dititipi motor oleh teman saya, motor sudah saya kunci, gerbang sudah saya kunci, ternyata maling masih berhasil mengambil. Nah, maka saya tidak menanggung. Kenapa? Saya tidak teledor dan saya tidak khianat. Tapi kalau saya teledor, motor saya taruh di luar, padahal motornya baru. Biasanya nggak ada maling di kampung saya, tapi karena motornya baru, besok paginya hilang. Nah, itu saya nanggung ya, karena saya dititipi tetapi saya teledor. Orang yang meminjam juga begitu ya. Saya pinjam mobil ya.
Ketika saya pinjam ternyata macet di tengah jalan mobilnya. Kenapa macet? Ternyata rotaknya rusak. Nah, rotak rusak ini kan yang merusak bukan saya kan? Itu karena dia memang sudah aus, sudah lama, sehingga memang dia waktunya rusak. Nah, pas rusak, pas saya pinjam, saya tidak menanggung. Kecuali kalau saya teledor, saya nyopir sambil ngantuk, akhirnya nabrak atau nyerempet, nah, sehingga catnya rusak. Nah, catnya rusak saya nanggung. Kenapa? Itu saya teledor. Jadi ringkasnya gini, kerusakan itu penyebabnya siapa? Kalau penyebabnya kamu sebagai peminjam, berarti kamu tanggung jawab. Tapi kalau penyebabnya bukan kamu sebagai peminjam, tapi rusak sendiri, ya, memang waktunya rusak, maka itu yang menanggung adalah pemilik barang. Tapi seandainya kita peminjam sukarela untuk mengganti, nggak ada masalah. Dah, ini karena saya yang pinjam, saya yang membenarkan, nggak apa-apa, boleh seperti itu, bagus. Kemudian wala yajuzu, tidak boleh man'u, mencegah al-ma'un, barang-barang yang berguna, katalwi seperti ember, wal qidri dan periuk. Maksudnya adalah apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa yamna'unal ma'un. Ini surah Al-Ma'un ayat 7. Ini sifatnya orang-orang munafik. Allah mengatakan fawailul lil musallin, binasa orang-orang salat, maksudnya orang-orang munafik. Alladzina hum an salatihim sahun, mereka kalau salat lalai dari salatnya. Alladzina hum yura'un, mereka kalau salat mereka riya. Jadi mengharap pahala dari manusia atau menginginkan sanjungan dari manusia. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka mencegah barang-barang yang bermanfaat. Artinya dia punya ember tidak mau dipinjam oleh temannya. Dia punya periuk tidak boleh dipinjam oleh tetangganya. Dia punya kompor tidak boleh dipinjam oleh tetangganya. Nah, itu berarti yamna'unal ma'un. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena barang-barang ini barang-barang yang sepele. Ember, periuk, kompor, harganya berapa sih? Ya, kan murah itu, barang-barang murah. Kalau barang-barang mahal yang kita khawatir kalau dipinjam orang nanti akan terjadi masalah, ya dicegah, tidak apa-apa. Mohon maaf, ini barangnya mudah rusak dan barang ini sangat mahal, saya tidak bisa meminjamkan. Kalau mau pakai silahkan datang ke rumah saya, dipakai di sini. Nah, boleh kayak begitu kalau itu barangnya sesuatu yang mahal. Itu bukan termasuk ma'un. Tapi ma'un ini termasuk yang remeh-remeh kayak ember tadi. Kemudian tidak boleh juga itraqil fahl, tidak boleh mengkawinkan pejantan dengan mengambil upah. Saya punya hewan pejantan, tetangga saya punya hewan betina. Nah, dia pengen hewan betinanya hamil, bunting, ya. Dikawinkan dengan pejantan saya, ngambil upah, nggak boleh. Bolehnya apa? Bolehnya adalah karomah. Karomah itu ngasih sesuatu sebagai balasan kebaikan. Terima kasih sudah dipinjemi pejantannya. Ini ada roti harganya 1.000. Nah, boleh, nggak apa-apa. Karena itu bukan harga dari money tadi. Tapi kalau sebagai upahan tidak boleh karena termasuk gharar, yaitu spekulasi yang sudah kita bahas pada waktu-waktu yang lalu. Kemudian wahal bil mawashi liman yahtaju dzalika wal hamli 'alaiha fi sabilillah. Tidak boleh mencegah, ini kembali ke sini ya. Tidak boleh mencegah. Oh ya, saya ulangi lagi. Wala yajuzu man'u, tidak boleh mencegah itraqil fahli, peminjaman hewan pejantan. Saya punya hewan pejantan, tetangga saya punya hewan betina. Dia pinjam pejantan saya, tidak boleh saya menolak. Saya harus memberikan kepada dia. Silahkan kalau mau mengkawinkan dengan pejantan saya. Saya tidak boleh menolak. Jadi di sini bukan bab tentang ngambil upahnya. Ngambil upahnya sudah kita bahas yang lalu. Ini maksudnya bab tidak boleh menolak dipinjamnya pejantan. Wahal bil mawashi, tidak boleh menolak memerah susu dari ternak-ternak liman yahtaju dzalika, bagi orang-orang yang butuh. Tetangga kita butuh susu, sementara kita punya sapi-sapi perah di rumah. Nah, dia minta sedikit, karena perlu, nah itu harus diberikan. Adapun kalau ngambil 1.000 liter ya nggak boleh.
Tapi kalau cuma perlu segelas, nah, tidak boleh ditolak, harus diberikan. Kalau ditolak itu namanya pelit namanya. Apa sabda Nabi tentang pelit? Beliau mengatakan wa ayyudain adwa minal bukhli. Wa ayyudain, penyakit apa lagi adwa yang lebih jelek minal bukhli daripada pelit. Nah, maka tidak boleh memiliki penyakit pelit, yaitu penyakit dalam hati. Hadis muttafaqun alaih. Sampai-sampai Rasulullah SAW menghasung kita, kalau kamu bisa sedekah dengan apapun juga, meskipun hanya separuh roti. Punyanya roti satu, nah, nggak bisa sedekah berarti kecuali separuhnya saja. Separuh untuk saya, separuh untuk teman saya. Nah, ini adalah hasungan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak menyebutkan roti ya, menyebutkan kurma. Tapi karena di depan saya roti, saya katakan roti. Baik, kemudian wal hamli 'alaiha, tidak boleh menolak dipinjamkannya tunggangan fi sabilillah, untuk jihad fi sabilillah. Saya mau perang, saya tidak punya kuda, saya pinjam kuda tetangga yang tidak berangkat jihad, harus diberikan. Tidak boleh ditolak, kecuali kalau dia perlu. Wah saya nggak bisa, ini kuda sehari-hari saya pakai. Nah, kecuali kalau begitu. Baik, inilah bab tentang pinjaman dan tentang titipan. Kita lanjutkan kitabul ghasab. Kitab tentang ghasab. Ghasab itu apa? Definisinya sudah saya tulis di bawah sini. Al-ghasbu akhdhu malil ghair udwanan. Yang disebut ghasab itu mengambil harta orang lain dengan dolim. Maka maling itu termasuk apa? Ghasab. Minjem barang orang tanpa bilang termasuk ghasab. Misalnya motor saya di luar itu Pak, itu kan kunci apapun bisa itu Pak. Nah, ketika panjenengan tahu, wah kuncinya Abu Zaidin kayak motornya Abu Zaidin kayak kunci apa isoh ya. Akhirnya ketika saya ngajar, tiba-tiba motornya di belandrek dibawa untuk bakso. Nah, selesai bakso balik ke sini, akhirnya saya terlambat ngajar di tempat lain. Itu namanya gosok. Tidak boleh begitu. Makanya beliau mengatakan ya samu, berdosa al-ghasib, orang yang ghasab. Dosa berarti apa? Dilarang. Wa yajibu, dan wajib alaihi, bagi orang yang ghasab, raddu ma akhadahu, mengembalikan apa yang dia ambil. Mengambil sandal orang wajib dikembalikan. Kalau sandalnya sudah jebat, wajib dibelikan yang senilai dengan sandal tadi sebelum jebat. Wala yahillu, tidak halal malum ri'in muslimin, hartanya seorang muslim, illa bitibatin min nafsih, kecuali dengan kerelaan hati. Jadi harta milik orang, hukum asalnya tidak boleh kita ambil kecuali kalau dia rela. Kalau tidak rela, nggak boleh. Dalilnya apa? Ya dalil umum dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Surah An-Nisa ayat 29. Jangan memakan harta di antara kalian secara batil, kecuali apabila berupa jual beli yang saling rela, maka silahkan dimakan atau diambil karena sudah saling rela. Nah, berarti harta milik orang itu intinya tidak boleh diambil orang lain kecuali saling rela. Ya, kalau dia rela nggak apa-apa. Karena itu kalau kita mengetahui kerelaan seseorang, tidak perlu minta izin. Misalnya semuanya tahu bahwasanya sandal jepit itu miliknya fulan. Kalau dipakai untuk wudhu, dia tidak akan marah. Yang penting jangan dipakai ke rumah. Dipakai untuk wudhu ke masjid saja. Jadi dia parkir sandal jepitnya di masjid, dipakai siapapun untuk wudhu, dia izinkan, tidak perlu minta izin. Semua udah tahu. Nah, itu nggak perlu minta izin. Demikian juga kewajiban-kewajiban izin dalam bab-bab yang lain. Semuanya hukumnya seperti ini. Kalau sudah mengetahui ridhonya, tidak perlu minta izin. Contoh paling gampang. Istri hukum asalnya tidak boleh keluar dari rumah kecuali dengan izin suami. Jadi istri itu seperti tawanan, Pak. Seperti tawanan tidak boleh keluar kecuali izin dari majikan. Nah, keluar rumah wajib izin suami. Tapi ketika sudah mengetahui, ya suaminya ini pasti ridho, tidak akan bertanya-tanya, maka dia langsung keluar, nggak apa-apa. Misalnya setiap pagi istri belanja, nah, tidak harus setiap mau belanja, Pak izin saya Pak, nah, nggak perlu begitu.
Udah setiap harinya belanja nggak ada masalah. Setiap sorenya dia pengajian, udah keluar aja nggak ada masalah. Tapi kalau keluar jam 1 malam, nah ini wajib minta izin nih. Meh ngopo jam 1 meh ngopo iki. Kemudian walaisa dan tidak ada li'irkin dzalimin bagi urat yang zalim hakun hak. Orang yang zalim tidak punya hak. Contohnya gimana? Ini ada tanah milik saya. Kemudian tiba-tiba ada orang menanam di tanah tersebut. Nah, ini namanya zalim. Nah, ketika jagungnya sudah tumbuh, dia nanam jagung. Dia tidak berhak memiliki jagung-jagung tadi. Laisa li'irkin dzalimin haqqun. Lah kalau dia pengen mengambil jagung-jagungnya tadi gimana? Ya dia dijabuti dari tempat saya. Kalau saya tidak mengizinkan. Jadi misalnya jagungnya sudah muncul tapi masih muda-muda. Nah, begitu muncul muda saya baru kaget loh ternyata ada yang nanam di sini. Saya tidak rela. Nah, harus dicabuti dari tanah-tanah tadi. Dipindah ke tanah yang lain mana silahkan cari tanah sendiri sana. Dia tidak berhak terhadap apa yang sudah dia lakukan tersebut. Berikutnya, wa man zara'a dan barang siapa yang menanam fi ardi qaumin pada tanah suatu kaum bi ghairi idznihim tanpa izin mereka, falaisa lahu dia tidak berhak minaz zar'i terhadap hasil tanamannya syai'un sedikit pun. Jagungnya sudah matang-matang. Begitu mau panen, saya ngepasi melihat tanah saya. Kaget loh, kok sudah ada jagung. Ya. Nah, maka siapa yang berhak manen jagung? Yang berhak manen jagung adalah saya. Dia yang sudah lama menunggu jagung matang tidak dapat apa-apa. Kenapa? Ini syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada hadisnya? Ada. Hadis riwayat Imam 4 sahih. Man zara'a fi ardi qaumin bighairi ilmihim, siapa yang menanam di tanah suatu kaum tanpa izin, falaisa lahu minaz zar'i syai'un, dia tidak berhak mendapatkan hasil tanamannya, walahu nafaqatuhu, tapi dia berhak mendapatkan ganti nafkahnya. Ganti nafkahnya paham Pak ya? Nanam apa tadi jagung, berapa benih yang dulu kamu beli? Oh, saya beli benihnya 100.000. Baik, saya sebagai pemilik tanah ganti ini 100.000 ganti benih. Terus kamu dulu ketika menanam jagung itu pakai rabuk tidak? Pakai. Berapa harganya? 100.000. Nih saya ganti 100.000. Udah, dia pulang bawa duit 200.000. Jagungnya semuanya saya panen. Saya jual ternyata laku 1 juta. Alhamdulillah. Kok bisa gitu ya? Nah ini ada kaidah ya. Kaidah ini menyebabkan bisa memahami masalah secara gampang. Ma tawallada min haramin fahuwa haramun. Apapun yang terlahir dari sesuatu yang haram, hasilnya haram. Menanam di tempat orang lain, hukumnya apa? Haram. Berarti hasilnya juga haram. Berzina haram. Berarti hasil dari zina haram. Riba haram. Jadi gaji dari riba juga haram. Parah, pokoknya semua yang haram itu hasilnya haram, nggak boleh. Kemudian beliau mengatakan waman gharasa dan barang siapa yang menanam fi ardi ghairihi gharsan, di tanah orang lain suatu tanaman, rafa'ahu maka dia wajib memindahkannya. Nah, contohnya contoh yang pertama tadi ya. Jagungnya masih muda, belum matang. Ini tidak mungkin dipanen. Saya juga nggak mau manen, belum matang. Nah, si penanam juga nggak mungkin dia manen di situ belum matang. Nah, maka gimana solusinya? Ya dia cabuti, kemudian dia pindah ke tanah dia sendiri, jangan nanam di tanah orang lain. Kecuali kalau saling rela nggak apa-apa ya. Jadi misalnya saya pemilik tanah, ada yang manfaatkan toh, kok tidak bilang toh Pak? Besok lagi bilang aja Pak, nggak ada masalah. Saya malah seneng kalau ada yang manfaatkan, silahkan untuk tanam. Ya, tapi nanti saya minta hasilnya misalnya 10% misalnya ya, kesepakatan begitu nggak ada masalah. Wala yahillu dan tidaklah halal al-intifa' mengambil manfaat bil maghsub dengan sesuatu yang digosok. Menggosok sandal, setelah sandal di tangan dipakai tidak boleh. Semakin lama pakai berarti semakin lama berdosa. Ini sandal gosok dipakai satu langkah dosa, langkah kedua dosa, langkah ketiga dosa, dosa terus menerus.
menggosok sepeda. Nah, begitu mengayuh dosa, ngayuh lagi dosa, dosa terus sampai dikembalikan. Waman atlafahu, dan barang siapa yang merusakkan barang gosopan, fa'alaihi mithluhu, dia wajib mengganti yang semisal dengannya, au qimatuhu, atau harganya. Ambil sandal orang secara gosok, kemudian lari, akhirnya jebat. Nah, diganti yang semisal. Sandal jepit berapa ini harganya? Ini 10.000. Nah, belikan sandal jepit 10.000. Atau kalau susah cari sandal jepit 10.000, ya sudah, uangnya nih 10.000. Silakan nanti beli dengan sandal dengan uang ini sandal yang seperti tersebut. Ini ringkasan dari hukum masalah ghasab. Adapun berikutnya ini kitab lain, kitab tentang itak, memerdekakan budak. Ini saya berpendapat tidak usah dibaca karena budak zaman sekarang tidak ada. Nanti kalau ada budak setelah kita perang dengan orang-orang kafir, maka insya Allah kita baca fikihnya. Tapi mudah-mudahan tidak ada perang, mudah-mudahan apa? Tidak ada perang, karena kita tidak diperbolehkan mengangan-angankan ada perang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatamannau liqa'al adu." Jangan berangan-angan berjumpa dengan musuh. Wasallallahu al-afiyah. Mintalah kepada Allah sejahtera. Minta kepada Allah supaya Indonesia ini aman, tenang, tentram, ya. Tidak usah perang dengan PKI dan sebagainya. PKI-nya sudah lari, tidak usah muncul lagi. Nah, makanya harus kita bersifat berhati-hati, ya, ihtiyat, waspada terus-menerus, jangan sampai lengah, karena kalau lengah maka bisa-bisa PKI akan muncul lagi sebagaimana dulu tahun 48 mereka membunuh para ulama-ulama dan para santri-santri, nggak tahu berapa ribu yang sudah dibunuh. Demikian juga pada tahun 65 mereka bunuh jenderal-jenderal yang dianggap punya kekuatan. Nah, jangan sampai terulang lagi. Amin ya rabbal alamin. Adapun kitab berikutnya, kitab tentang wakaf, ini karena pembahasannya panjang, maka insya Allah kita akan bahas pada waktu yang akan datang. Sementara sisa waktu masih ada 15 menit sekitarnya, saya buka untuk soal jawab secara bebas. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.